Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pengantar mekanika kuantum dengan saya, Joko Saifan. Kali ini kita akan membahas suatu pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Tentu kita tahu ya, dulu waktu awal kalian masuk kuliah di semester 1 di praktikum fisika dasar, ini kalian sudah diperkenalkan dengan pengukuran dan ketidakpastian. Jadi maksudnya begini, kalau kalian mengukur suatu besaran X gitu, tentu kalian diminta untuk mencari juga delta X-nya, atau bahasa lainnya kesalahan pengukuran atau ketelitian pengukuran begitu. Nah, demikian juga di dalam mekanika kuantum begitu. Ada delta pengukurannya begitu, ada ketidakpastian pengukurannya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah ketidakpastian pengukuran dari dua buah observable. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa pengukuran yang dilakukan secara berurutan dengan observable yang berbeda begitu. Nah, bagaimanakah ketelitiannya dari suatu pengukuran itu jika dilakukan pengukuran dengan dua observable yang berbeda? Oke, kita langsung ke buku saya. Jadi buku saya halaman 62. Nah, pengukuran dan hubungan ketidakpastian. Langsung kita baca ya. Keterkaitan syarat kepastian pada pengukuran dua buah observable A dan B dirumuskan menurut, nah ini delta ini ketidakpastiannya atau kesalahannya ya. Oke, judulnya belum saya aktifkan. Nah, delta A kali delta B, jadi kesalahannya ya kalau dua kali pengukuran. Bagaimana dengan kesalahan masing-masing kalau dikalikan? Ternyata nilainya pasti kesalahannya kalau dua pengukuran itu dilakukan itu setengah kali dari besarnya A yang dikomutatorkan dengan B. Nah, begitu. Jadi ada rumusannya ya. Dan sebenarnya rumusan ini di bab 2 sudah saya jelaskan. Tapi kalian bisa baca lagi nanti di bab 2 bagaimana proses mendapatkan nilai ini begitu ya. Tapi kita fokuskan di sini pada penerapan rumusan ini saja. Langsung pada penerapan rumusan ini, dan ini kita terima saja. Jadi kalau kalian pengen memahami lebih jauh silahkan dibaca, atau kalau tidak mau, kalian agak aras-arasan begitu, ya sudahlah, terima saja bahwa rumusan ini. Dan di sini poin pentingnya, bagaimana kalau pengukuran ini kita lakukan pada observable posisi dan momentum. Nah, tentu kita tahu karena memang posisi dan momentum ini spesial ya, pasangan resmi begitu. Sudah berkali-kali kita bahas. Oke, langsung saja ya. Kalau kita pengen melakukan itu pada momentum dan posisi, katakanlah posisi itu X satu dimensi saja. Jadi berarti saya dapatkan delta X kali delta P itu sama dengan setengah kali besarnya operator P, operator posisi X yang dikomutatorkan dengan operator momentum P. Oke, semacam itu ya. Kita langsung fokus pada penerapan ini saja. Nah, berarti langkahnya kita lakukan komutasi X dan P ini, gitu ya. Nah, tentu kita tahu bahwa katakanlah operator X itu ya, itu bentuknya adalah XX gitu. Dan operator posisi, kalau kalian bisa melihat lagi, flashback lagi ke bab 2, kita tahu nilainya adalah min I H bar do X. Macam itu ya. Jadi ini kita komutasikan, sehingga apa yang bisa kita peroleh di sini kalau komutasi ya X kali min I H bar do X itu ya, dikurangi berarti plus ya I H bar do X kali X. Tapi ini tidak bisa serta-merta kita langsung operasikan ya, tentu ya. Jadi untuk mengoperasikannya kita perlu suatu
keadaan untuk mengoperasikan DD ini ya. Ini kan kalau dodo X kita mau menerapkan kemana, jadi untuk sebagai sampling kita berikan suatu keadaan, katakanlah besi begitu. Oke, jadi X min I H bar dodo X besi ditambah I H bar dodo X. Nah ini ada X besi gitu ya. Nah kita harus uraikan dulu. Min I H bar X I H bar X dodo X besi ditambah. Nah ini tentu kalian harus mengingat aturan Leibniz karena yang diturunkan adalah dua fungsi ya. Ya U V begitu semacam itu ya. Tentu kalian tahu jawabannya kalau begini. Jadi ini adalah X nya kita keluarkan dulu, atau X I H bar do X besi plus I H bar. Nah sekarang yang saya turunkan X nya besi do X dari X begitu. Nah sama dengan ini, sama ya, ini sama, hanya tandanya berlawanan, satu negatif satu positif, sehingga bisa kita tiadakan. Sehingga praktis yang tersisa adalah I H bar psi do dx, dan ini hasilnya tentu kalian tahu ya, dx berarti 1 gitu. Sehingga hasilnya adalah I H bar psi. Sehingga kita tahu ya kalau psinya ini ada ya. Jadi X, P ini nilainya adalah I H bar. Oke. Kalau kita harus mencari besarnya, sekarang berikutnya besarnya ya. Besarnya X, P ini tentu nah, saya ilustrasikan di sini saja. Kalau saya punya I H bar, katakanlah saya anggap Z, tentu nilai besarnya Z ya, besarnya Z itu adalah akar dari Z kali Z asterik, dimana Z asterik itu adalah konjugatnya, sehingga hasilnya sama dengan berapa ini? I H bar dikalikan dengan minus I H bar. Kita tahu I kali I adalah min 1 dan dikalikan min 1 ini, sehingga hasilnya adalah 1 yang I ya, dan akar dari H bar kuadrat berarti H bar. Oke, sehingga ini hasilnya adalah H bar. Tentu menurut rumus ketidakpastian tadi, berarti delta X kali delta P itu lebih dari atau sama dengan 1/2 H bar. Gitu ya. Cukup jelas ya. Dan ternyata nilai ini, nilai delta X kali delta P itu lebih besar atau sama dengan dari setengah H bar jauh sebelum nggak begitu jauh ya. Pada sebelum teori tentang operator ini ditemukan, ungkapan delta X kali delta P itu lebih dari atau sama dengan H bar per 2 ini sudah lebih dulu dikemukakan oleh Heisenberg. Nah, dan pada saat itu rumusan ini disebut sebagai ketakpastian Heisenberg gitu. Dan ternyata setelah beberapa tahun begitu, teorinya tentang ungkapan Heisenberg ini baru ditemukan. Nah, itu ya semacam ini, semacam yang kita uraikan di sini. Sehingga dengan aman saya bisa mengatakan rumusan ini ya, ini lazim disebut dengan ketakpastian Heisenberg.
kepastian Heisenberg. Cukup jelas ya. Nah, itu dia contoh ya, ungkapan apa ya, sebuah ungkapan sebagai penghargaan kepada Heisenberg. Jadi akhirnya sampai setelah teorinya ditemukan pun, ungkapan ini sampai sekarang disebut sebagai kepastian Heisenberg, karena nggak tahu, pokoknya Heisenberg sudah lebih dulu mengungkapkan rumusan ini, gitu ya. Jadi maksudnya begini, kalau kalian itu mengukur posisi dengan momentum, jadi kalau kalian mendapatkan posisinya itu sangat teliti, maka momentumnya tidak bisa teliti. Batasannya tadi H/2. Demikian juga sebaliknya, jika dalam sebuah pengukuran kalian bisa mendapatkan pengukuran momentum yang teliti, maka posisinya tidak bisa teliti. Batasannya sama, yaitu H/2. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di sesi berikutnya masih di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.